Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dapatlah saya pada hari ini menghadiri majlis seminar international seminar on dakwah atau disingkat dengan ISOD yang keempat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusi seminar, iaitu Dr. Ahmad Irda Mukhtar. Terima kasih Doktor. Dan juga kepada pengurusi sidang, iaitu Dr. Profesor Madya Dr. Rasmawati Muhammad Rasid. Alhamdulillah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, insyaAllah untuk membersihkan waktu, saya mulai pembentengan daripada artikel saya yang bertajuk Ittiba' as-Sunnah, atau dalam bahasa Inggrisnya Following the Sunnah menurut Yusuf Al-Qaradawi. Ini satu usaha peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap sunnah. Baik, di sini di dalam slide ini saya bersama penyelia saya, yaitu Dr. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim daripada Universiti Malaya. Dan saya merupakan student daripadanya, student PhD. InsyaAllah mohon doanya dapat menyelesaikan program studi saya di Universiti Malaya. Baik, yang pertama, tajuk saya adalah Ittiba' as-Sunnah, Following the Sunnah menurut Yusuf Al-Qaradawi, dan ini merupakan usaha peningkatan pemahaman dan pengamalan dalam masyarakat terhadap sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu abstrak yang mungkin menjadi kesimpulan ataupun menjadi acuan saya, yaitu sunnah ini merupakan sumber kedua hukum Islam, sedangkan pengamalan terhadap sunnah, ittiba' sunnah, merupakan salah satu syarat mutlak meraih cinta dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi motivasi umat Islam untuk kembali kepada ajaran sunnah. Namun sebenarnya ada satu kebelakangan ini terhadap kesalahpahaman atau misunderstanding dalam masyarakat dalam memahami sunnah. Nah, ittiba' sunnah juga semakin meningkat dengan wujudnya praktik bid'ah dan membid'ah, serta melabelkan sesat antara sesama. Hal ini sangat membimbangkan, dapat merosak persatuan umat Islam. Oleh itu, penyatuan pemahaman umat perlu menjadi tumpuan utama penulis untuk mengkaji bagaimana ittiba' sunnah yang selari dengan pahaman Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, penulis menyelarikan pendapat ittiba' sunnah kepada pandangan Yusuf Al-Qaradawi yang berpandukan kepada tulisannya dalam kitab. Di sana disebutkan salah satu kitab yang menjadi rujukan penulis, yaitu sebentar saya highlightkan kitabnya. Kitabnya itu bertajuk As-Sunnah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah, dan juga kitab yang bertajuk Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Itulah dua kitab yang menjadi tumpuan pengkaji dalam memahami ittiba' sunnah menurut Yusuf Al-Qaradawi. Baik, seterusnya. Nah, ini yang menjadi panduan penulis atau semangat penulis, di antaranya hadis yang menjadi
ingatan kita semua, sebagaimana diriwayatkan ya oleh hadis riwayat Ibnu Majah, usikum bitaqwallahi azza wajal was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi Rasulullah pernah mewasiatkan ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang pemimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat, dan hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan atau bid'ah, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Nah, ini menjadi benang merah bagi saya bahwa Rasulullah menyebutkan abdu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah ya. Gigitlah sunnah ini ya, sunnah Rasulullah, sunnah Khulafaur Rasyidin dengan gigi geraham. Nah, inilah yang menjadi acuan kita mengapa kita harus menjaga sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, yang pertama yaitu ada berbagai isu. Yang pertama isu ekstremisme atau asabiyah ya, menerusi kemunculan asabiyah qaumiyah yang menggugat ummah dengan penekanan kepada perbezaan bangsa. Kemudian isu yang berikutnya juga ada tentang cara hidup Islam anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengalami proses perubahan kepada cara hidup bukan Islam dengan penekanan kepada aspek materialism dan hedonism atau paham kebendaan, dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Dan tak heran zaman sekarang orang lebih peduli bab perut dibanding tentang sunnah-sunnah ataupun ajaran Islam ini. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga isu kelahiran atau aliran pemikiran mazahib ya, mazahib dengan punca faktor metodologi, pengaruh dan impaknya turut memberikan sumbangan kepada permasalahan ya ummah dan realiti hari ini. Kemudian masalah berikutnya yaitu kepelbagaian ideologi yang dijadikan polisi oleh pihak-pihak tertentu ya, menggugat ummah seperti isu pecah amanah ya dalam pemerintahan, isu matlamat menghalalkan segala cara, dan isu kekuasaan itu kebenaran. Nah, ini menjadi masalah juga sehingga kita ini tidak dapat berpegang teguh bagaimana sepatutnya amanah ini dapat dijalankan ya, sesuai dengan perintah Rasulullah dan juga amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isu ideologi atau ism bukan Islam, sama ada dibawa dari barat, timur dan sebagainya. Dan dihadapkan kepada ummah ya, mengganggu dan mengusut pemikiran ummah seperti sekularisme, komunisme dan pragmatisme, fundamentalisme dan sosialisme, kapitalisme dan liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Ada banyak isme yang terjadi di tengah masyarakat ini. Ini semua dapat memecah umat ya. Kalau kita umat Islam tidak betul-betul kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, maka tentu isu-isu tadi akan terus berkembang dan memecah belah umat Islam. Oleh itulah dalam hal ini saya ingin mengupas tentang bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam memanai ittiba' sunnah secara gamblang atau secara moderat, sehingga kita dapati bahwa bagaimana cara mau mengamalkan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang katanya menjadi umat yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang senantiasa memperoleh kemenangan, ya, dibantu oleh Allah, ya, mencapai kejayaan umat Islam. Nah, Yusuf Al-Qaradawi secara biografinya tentu kita sudah banyak membaca biografi beliau ini. Beliau ini merupakan orang yang hebat dan banyak karya-karyanya, ya. Dan tidak heran lagi, ya, bagi kita Yusuf Al-Qaradawi ini menjadi rujukan umat Islam saat ini. Nah, di antaranya ada sekitar 120 buku yang sudah pernah ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, termasuk halal dan haram dalam Islam, kemudian fikih zakat, ya, kemudian peradaban Islam dan peradaban masa depan. Ini sangat bagus sekali karya-karyanya. Semoga dengan artikel ini juga memberikan sumbangan kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya adapun metodologi kajian yang saya gunakan adalah yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian penulis mencoba membaca daripada perspektif konstruktivisme, ya, serta pendekatan pengajian kepustakaan atau library research dengan menitik beratkan kepada kitab Sunnah Masdarun lil Ma'rifah wal Hadarah dan juga karya Yusuf Al-Qaradawi Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Inilah sebagai sumber utama tanpa mengabaikan sumber lain yang masih penulis anggap relevan. Kemudian kita langsung kepada mengetahui definisi ittiba' sunnah secara bahasa. Ittiba' sunnah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berasal daripada kata taba'an, wattiba'an, wattiba'atan. Nah, inilah secara sharaf susunan perkataan itu dari fasih kalimatnya, yang berarti diikuti. Sedangkan kata ittiba adalah masdar yang berarti mengikuti. Ada beberapa kalimat yang semakna dengannya, di antaranya iqtifa, yaitu menerusi jejak, ataupun qudwah, suri teladan, dan uswah, ya, uswatun hasanah, ya, panutan. Itu secara bahasanya. Kemudian definisi ittiba membawa maksud mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diutarakan oleh Ibnu Katsir. Ittiba itu mengikuti syariat dan agama atau sunnah dalam setiap perkataan, amal perbuatannya, serta dalam berbagai keadaan yang dialami. Itu definisi ittiba. Bagaimana pula definisi as-sunnah? Sedangkan as-sunnah jika ditinjau daripada bahasa berarti adah atau jalan atau kelakuan atau tabiat ataupun keadaan masa hidup ataupun rupa, ketetapan dan kebiasaan. Nah, ini berdasarkan kami rujuk kepada pendapat Manzur. Kemudian lafaz as-sunnah juga banyak disebut dalam hadis, ya, dalam hadis-hadis Nabi seperti hadis Jabir radhiyallahu an dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Oleh itu maka makna sunnah lebih banyak ditinjau daripada sudut syarak, seperti misalnya Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani yang mendefinisikan sunnah itu yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan atau izin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu konsep ittiba' sunnah menurut Al-Qaradawi? Ya, ini ada penulis berikan dua, ya. Yang pertama, sunnah yang dimaksudkan tasyri', ya. Tasyri' yaitu yang dituntut untuk diikuti, ia merupakan petunjuk, ia merupakan sebagian besar sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Namun ada juga sunnah non tasyri', ya, yang tidak wajib ditaati kerana ia murni untuk urusan dunia. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Yang bermaksud kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dalam peristiwa pembuahan pohon kurma. Ini memang ada sahabat bercerita saat itu sahabat menanam pohon kurma, maka Nabi komen, maka Nabi cakap pasal dunia ni antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kita ini pasal dunia ini Rasulullah tidak ikut campur. Nah, maka ini disebut juga sunnah non tasyri'. Okey. Kemudian berikutnya proses ittiba' sunnah. Proses ittiba' sunnah, bagaimana kita ini dapat mengamalkan as-sunnah, ya. Penulis merangkum dari beberapa rujukan. Yang pertama, berupaya optimal untuk meniru, mengikuti dan meneladani. Kemudian harus ada pihak autoritatif yang diikuti, artinya ada orang yang diikuti. Inilah prosesnya. Bagaimana mungkin kita mau mengamalkan suatu amalan namun tidak ada contoh. Untuk itulah Rasulullah SAW sebagai matbu' sesuai daripada ayat Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang kepadamu, sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan, ya, suri tauladan yang baik. Inilah matbu'. Jadi kita harus ada panutan, ada qudwah tadi, ya, uswatun tadi, sehingga kita tahu yang ideal, sesuatu yang ideal yang dapat kita contohi. Nah, maka dalam hal ini matbu' ini adalah Rasulullah SAW. Yang ketiga, hal yang diikuti meliputi kaidah, akidah, ucapan, perbuatan maupun hal-hal lain yang ditinggalkannya. Nah, jadi sudah sepatutnya bila kita ittiba' kepada Rasulullah, maka apapun yang dibawa Rasulullah, fakhudhu, maka ambillah, ya, mulai daripada akidahnya, ucapannya, perbuatannya maupun hal-hal yang Nabi tinggalkan. Ya. Kemudian yang keempat, berlandaskan kepada hujjah atau dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita ini mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tentu kita mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita mengamalkan satu ajaran yang bertembung atau yang tidak selari daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan umat Islam sekarang ini, seperti yang isu-isu yang disebutkan pada awal tadi, ya, sekularisme, pluralisme, yang mana mereka ini memanai Islam ini ada keselamatan di luar Islam, karena memandang makna agama ini, makna Islam ini damai, itu agama yang damai. Bila agama yang damai, semua agama ini mengajar kedamaian. Jadi apapun agamanya mereka juga akan masuk surga. Ini suatu pahaman yang keliru. Inilah mereka tidak mengembalikan kepada makna yang sesungguhnya. Inna dina indallah il-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, Islam bagi mereka, bagi kaum pluralism ini, menganggap Islam itu mereka yang pasrah kepada Allah, apapun agamanya asalkan pasrah kepada Allah, maka mereka ini termasuk Islam. Nah, ini bahaya pahaman pluralism ini. Nah, di antara penyebabnya adalah mereka ini salah dalam menafsirkan Al-Quran, menafsirkan sunnah tadi. Nah, untuk itulah Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dalam hadisnya, menyebutkan apa itu Islam. Di antaranya yang kita pernah dengar hadis daripada yang berbunyi, ma huwal Islam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah lalu bertanya tentang Islam. Ma huwal Islam? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sampailah 5 perkara disebutkan pada ketika itu, ya. Kalian adalah bersaksi kepada Allah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian kita mengerjakan solat, berpuasa, zakat dan menunaikan haji. Nah, namun mereka tidak memahami Islam itu seperti itu. Nah, inilah gunanya kita mengembalikan makna ittiba' al-sunnah. Kemudian yang kedua, yang kelima, disertai niat. Ya, disertai niat, kehendak dan keinginan kuat, bukan berdasarkan keterpaksaan atau kebencian hati dalam ittiba' walaupun tetap mengamalkannya, ya. Nah, inilah tentu kita dalam mengikuti suri tauladan kita,
energinya akan menjadi kuat ya apabila kita ada cinta. Namun bila tidak ada cinta, maka pekerjaan ini menjadi berat. Karena cinta ini memudahkan segala urusan insya-Allah. Nah, maka Rasulullah mengajak kita dalam Al-Quran disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta menjadi alat untuk kita sampai kepada Allah dan juga mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya tentang bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi ya dalam memahami atau mengamalkan sunnah. Nah, maka Yusuf Al-Qaradawi dalam hal ini merujuk kepada pendapat Rashid Ridha ya, di mana di sini disebutkan ada beberapa poin yang dirangkum oleh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, memahami hadis dengan petunjuk Al-Quran. Nah, seperti di sini disebutkan nah, jadi latar belakang Yusuf Al-Qaradawi dalam menulis tentang Ittiba'us Sunnah ini itu berangkat daripada konsep daripada yang berkembang dalam penafsiran Rashid Ridha. Nah, Rashid Ridha terhadap ayat 157 dan 158 dari surah Al-A'raf. Nah, menurut Rashid Ridha ini bahwa tasyri' dapat berhubungan dengan ibadah atau taqarruf, pendekatan kepada Allah, atau dan mafsadah, mencegah kerosakan dalam agama, akal, jiwa, harta, kehormatan, dan kemaslahatan umum. Nah, kemudian yang kedua yang bukan tasyri'. Nah, yang bukan tasyri' yaitu pada dasarnya tidak memiliki kaitan dengan hak-hak Allah dan makhluknya. Nah, dan tidak menyumbang pada mencegah kerosakan atau meningkatkan kemaslahatan. Nah, ini termasuk dalam kategori seperti adat, industri, pertanian, pengetahuan, dan aspek-aspek lain yang tidak berhubungan langsung dengan hukum syariah. Nah, sebagai contoh seperti hasil ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang haram memadu perempuan dengan ibu saudaranya dari jalur ibu ataupun bapaknya, sama dengan haram memadu dua perempuan bersaudara yang ditetapkan dalam Al-Quran. Menurutnya lagi, tidak termasuk sebagai sunnah untuk diikuti adalah adat kebiasaan, seperti hadis makanlah minyak zaitun dan pergunakanlah untuk wewangian kerana ia baik dan diberkahi. Nah, dalam hal ini Ridha beralasan bahawa hadis tersebut termasuk kategori tradisi yang tidak terdapat unsur taqarrub di dalamnya dan tidak ada hak-hak yang menyebabkan tasyri'. Nah, hadis ini berbeza dengan hadis yang berbunyi, makanlah daging korban, berikanlah kepada yang lain, dan simpanlah sebagiannya. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5569. Sebab kenapa? Sebab korban termasuk ibadah dan memakannya adalah sunnah. Perintah dalam hadis ini berarti sunnah dan menyimpan sebagiannya dibolehkan. Nah, pemahaman ini kemudian diterima pakai oleh ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Shaltut dan Ibnu Ashur, yaitu dengan dua klasifikasi sunnah yang serupa, yaitu sunnah tasyri' yang menuntut diikuti dan sunnah bukan tasyri' yang tidak menuntut diikuti. Nah, inilah yang dirujuk oleh Yusuf Al-Qaradawi mengenai pembagian sunnah tadi. Nah, kembali lagi kepada slide ini, bahwa dalam menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam memahami atau mengamalkan sunnah perlu berpandukan kepada kaedah-kaedah ya. Yang pertama, memahami hadis dengan petunjuk Al-Quran. Ini sangat penting. Mengapa kita dalam memahami hadis ini perlu merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan sumber utama dan hadislah sebagai penjelasnya. Nah, jadi tanpa Al-Quran
mana mungkin kita mau menilai atau meneliti apa maksud daripada hadis tersebut. Boleh jadi beberapa hadis itu menjelaskan daripada ayat-ayat Allah. Nah, untuk itulah ada beberapa aspek kunci untuk memahami dan mengamalkan sunnah, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai standar utama. Nah, maksudnya jika terjadi kontradiksi antara Al-Quran dan hadis, maka petunjuk Al-Quran harus diutamakan. Nah, jangan sampai apabila terjadi kontradiksi, malah kita meninggalkan Al-Quran. Tidak. Nah, tetapi kita tetap berpandukan kepada Al-Quran. Nah, maka petunjuk Al-Quran harus diutamakan. Itulah pendapat Al-Qadhawi. Yang kedua, pemahaman yang lurus itu, ya, pemahaman yang lurus itu, memahami hadis dengan benar, memastikan bahwa ia tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan tidak mengubah pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, kemudian langkah yang ketiga, merujuk kepada ulama karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hadis yang diterima dan diajarkan kepada umat Islam tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Nah, ini perlu kita merujuk kepada ulama. Mungkin dalam hal ini ulama-ulama memiliki kompetensi dalam takhrijul hadis, mengetahui tentang hadis tersebut. Hadis itu hasan atau sahih atau dhaif atau maudhu. Kemudian yang keempat, memahami konteks sejarah atau asbabul wurud saat hadis itu diucapkan sehingga dapat mengetahui dan memahami peristiwa dan situasi yang mendasari hadis dengan sahih. Jadi perlu juga kita mengetahui asbabul wurud hadis. Nah, karena hadis ini ada sebab musababnya. Hadis ini dia ada sebab musabab turunnya. Jadi apabila kita mengetahui sejarahnya, maka tahulah maksud daripada makna hadis tersebut. Nah, berikutnya yang kedua, hadis-hadis yang kontradiksi disesuaikan dengan pendekatan ilmiah dan kontekstual. Jadi yang poin kedua ini, dalam memahami dan mengamalkan sunnah ini perlulah kita menyelesaikan kontradiksi hadis, pendekatan ilmiah. Kenapa pendekatan ilmiah? Supaya kita tahu bagaimana pandangan-pandangan para ulama, mengenai ulama hadis, mengenai hadis yang kontradiksi ini. Nah, seperti dalam ada satu case hadis yang kontradiksi tentang ziarah kubur. Dahulu Rasulullah melarang ziarah kubur. Namun ada hadis yang lain yang menyebutkan maka berziarahlah kalian. Ini ada kontradiksi. Satu sisi Rasulullah melarang, satu sisi Rasulullah menyuruh. Inilah harus diteliti. Inilah maksudnya harus melakukan pendekatan ilmiah. Apa maksud hadis ini? Ternyata hadis yang pertama Rasulullah melarang karena pada saat itu kaum Quraisy itu lebih suka ketika ada yang meninggal, mereka itu histeris, sampai mencabik-cabik badan, mengoyak baju, maka ketika itu Nabi larang. Namun ketika umat Islam sudah ramai masuk Islam, sudah menyadari, sudah banyak bersabar, sudah boleh bersabar, maka Rasulullah pun menuturkan atau menyebutkan, maka berziarahlah kalian, seperti itu. Nah, di antara hadis-hadis yang kontradiksi tadi. Kemudian yang ketiga, memaknai lafaz hadis dengan melihat dua aspek. Maksudnya yaitu kadang makna lafaz hadis ini boleh dikelaskan kepada dua aspek utama, yaitu makna zahir, kemudian juga ada makna tafsiran. Nah, ada yang zahir, ada tafsiran. Nah, oleh itulah hadis yang seperti ini, kita perlu memahami maksud di sebalik lafaz hadis. Nah, inilah kunci untuk mengambil ajaran yang relevan dan bermanfaat daripadanya. Nah, berikut beberapa pandangan penting menurut Yusuf Al-Qadhawi. Yang pertama, memahami konteks, yaitu memahami konteks sejarah, situasi dan budaya semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tafsiran hadis, yaitu usaha untuk menghuraikan maksud yang sebenar dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kemudian ini melibatkan pemahaman hukum syara, etika dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Yang ketiga, menghormati pendapat ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tafsiran hadis.
Mereka adalah sumber utama untuk memahami maksud sebenar di sebalik lafaz hadis. Jadi lagi-lagi kita harus merujuk kepada ulama yang berkompeten tentang apa maksud dari makna zahir dan makna tafsiran tadi. Kemudian selain itu Yusuf Al-Qaradawi terkadang perlu juga katanya untuk menafsirkan hadis secara majaz. Karena jika tidak, kemungkinan akan tersesat dalam pemahaman yang salah. Hadis yang tidak dapat dipahami secara harfiah dapat diinterpretasikan dengan pembahasan yang kuat. Sebaliknya, jika pemahaman terhadap hadis hanya berfokus pada makna literalnya, maka akan ditolak jika bertentangan dengan kesimpulan yang jelas dari akal atau hukum syariah yang benar. Sebagai contoh, ketika cuba memahami hadis tentang keutamaan makan sahur, beberapa ulama batiniyah menyebutkan kata tasahhara sebagai istighfar. Namun menurut Yusuf Al-Qaradawi, pemahaman seperti ini tidak dapat diterima karena terdapat hadis lain yang menyokong makna sebenarnya daripada makanan sahur. Jadi kita ni harus kembali kepada ulama dalam memahami makna lafaz hadis ini, ya, apakah itu maknanya zahir ataupun maknanya ta'wil. Kemudian yang poin berikutnya, mengumpulkan memahami dan mengamalkan hadis yang berkaitan dengan hal-hal gaib, karena ia merupakan bagian dalaman bagi umat Islam. Ya, tentulah banyak sekali perkara-perkara gaib, bahkan ia merupakan syarat daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya memahami dan mengamalkan hadis yang berkaitan dengan hal gaib ini, karena ia merupakan bahagian dalaman bagi umat Islam. Dalam hadis terdapat banyak cerita mengenai hal-hal yang bersifat gaib, seperti makhluk tak terlihat, alam kubur, kehidupan akhirat dengan mizan, mahsyar, dan hisab. Maka dalam ini Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa hadis-hadis yang sahih tentang hal-hal seperti ini harus diterima tanpa penolakan yang hanya disebabkan kerana manusia tidak dapat mengalami atau menguji empirisnya. Jadi kalau walaupun tak dapat diuji, contohnya alam mahsyar, mizan, hisab, ya, azab kubur tak dapat diuji, maka kita tidak boleh ditolak. Tetap harus mengimani. Selagi mana ia masih masuk akal menurut pertimbangan logik, hadis-hadis seperti ini harus diterima. Sedangkan dalam hal penafsiran ta'wil terhadap hal-hal yang bersifat ghaib, beliau sependapat dengan Ibnu Taimiyah yang lebih memilih untuk menghindarinya. Bahkan ia mengkritik pemahaman Mu'tazilah yang berusaha untuk membuat analogi antara hal-hal gaib dan yang nyata. Sebagai contoh, mengenai persoalan ru'yah, ya. Menurutnya melihat Allah adalah mungkin walaupun cara dan hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh akal. Ia membantah pandangan Mu'tazilah yang memustahilkan terjadinya ru'ya Allah, melihat Allah, padahal dalam surah Al-Qiyamah juga disebutkan bahawa seorang mukmin dapat melihat Tuhan mereka sejelas mereka melihat bulan purnama. Jadi kita harus hati-hati dalam memahami pahaman-pahaman seperti ini, ya. Jadi untuk itulah kita berpegang kepada mazhab kepada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya yang kelima, mengumpulkan tema hadis yang sama. Perlu kita lakukan dalam memahami as-sunnah ini lebih komprehensif, lebih menyeluruh, ya, apabila kita dapat mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tadi. Dalam pandangan Al-Qaradawi, mengumpulkan hadis dengan tema yang sama membantu dalam memahami konteks dan implikasi dari ajaran tersebut. Selain itu, menurutnya dapat juga mengalihkan pemahaman mutasyabih kepada yang muhkam atau mutlak kepada yang muqayyad, am kepada yang khas, karena memahami hadis hanya daripada aspek lahiriahnya saja seringkali membawa kepada pemahaman yang salah. Jadi itulah kita kumpulkan hadis-hadis yang satu tema sehingga kita dapatlah mengeluarkan pemahaman, ya,
yang daripada yang awalnya mutasyabih kepada muhkam, yang awalnya mutlak kepada muqayyad, yang awalnya am kepada yang khas. Nah, itulah tujuannya mengumpulkan hadis dalam satu tema. Sebagai contoh, katanya hadis tentang larangan mengenakan sarung sehingga menutup mata kaki. Rasulullah SAW pernah sabda, ada 3 orang yang besok pada hari kiamat tidak akan Allah ajak bicara, tidak Allah lihat, tidak disucikan Allah. Mereka mendapat siksa yang pedih. Abu Zar berkata, kemudian Rasulullah SAW mengulangi sabda tersebut 3 kali. Abu Zar berkata, mereka yang tidak beruntung dan rugi itu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka adalah orang yang isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, namun jika dilihat daripada jalur riwayat yang lain, ternyata memiliki keterangan lebih khusus. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah daripada ayahnya Salim radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjulurkan sarungnya sampai menyentuh atau hampir menyentuh tanah karena kesombongan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata kepadanya, wahai Rasulullah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah, kecuali bila aku sering membetulkan letaknya. Nabi SAW berkata kepadanya, engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan. Nah, inilah hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membezakan antara dalam memahami hadis ini perlu memberikan perhatian kepada matlamat yang kekal sambil menyadari bahwa syaranan boleh berubah-ubah. Nah, jadi maksudnya dalam kita memahami hadis ini, seperti yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qardawi, mengajak kita memahami hadis Nabi dengan betul-betul perlu memberi perhatian kepada matlamat yang kekal sambil menyadari bahwa syaranan boleh berubah-ubah. Salah satu puncak kesilapan dalam memahami hadis adalah kerana campuran antara tujuan dan sarana. Tanpa mengkaji dengan teliti atau terlalu menumpukan perhatian kepada sarana sementara mengabaikan matlamat hadis itu sendiri. Oleh itu, apabila suatu hadis menyebutkan saranan tertentu untuk mencapai tujuan, saranan tersebut tidak semestinya mesti diikuti sepenuhnya. Karena ia boleh berubah seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya hadis mengenai penggunaan siwak. Nah, menurut Yusuf Al-Qardawi, penyebutan siwak dalam hadis tersebut tidak bermaksud bahwa kita perlu menggunakan secara tetap. Matlamat utamanya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Manakala alat yang digunakan untuk mencapai matlamat tersebut boleh berubah-ubah mengikuti keadaan dan zaman. Zaman moden ini, penggunaan brus gigi dan ubat gigi mempunyai nilai yang sama dengan penggunaan siwak pada zaman Nabi. Demikianlah tentang bagaimana cara Yusuf Al-Qardawi menerangkan kaifa nata'amal, bagaimana kita beramal atau memahami sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kesimpulan, dalam menjaga persatuan umat Islam adalah tugas yang amat berat kerana ia berhubung kait dengan berbagai elemen kehidupan, terutama berkenaan dengan pemahaman dan pengalaman agama. Jika terjadi perpecahan pahaman dan wujudnya berbagai aliran, kemungkinan dapat mengancam ketenteraman dan keamanan umat Islam. Oleh itu, tulisan ini salah satu usaha dalam mewujudkan kesatuan pahaman mengenai sunnah dan pengamalannya, ittiba' sunnah. Dalam penulisan Yusuf Al-Qardawi menyimpulkan bahawa sunnah terdiri daripada dua jenis, yaitu sunnah tasyri', menuntut diikuti, dan sunnah bukan tasyri' yang tidak menuntut diikuti. Nah, ada dua jenis. Selain itu, Yusuf Al-Qardawi juga memberikan garis panduan tentang bagaimana cara beramal dengan sunnah yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Demikianlah, dan saya Syarizal mohon maaf atas kekurangan. Nah, demikian pembentangan slide artikel yang bertajuk Ittiba' Sunnah menurut Yusuf Al-Qardawi dalam upaya memberikan kepahaman atau mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan saya tutup pembentangan ini mengucapkan alhamdulillah dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.